Pernahkah Anda merasa bersalah karena terlalu sibuk bekerja hingga kehilangan momen penting bersama anak? Atau mungkin kita bertanya-tanya, apakah waktu yang kita berikan kepada anak kita itu cukup membuat mereka merasa dicintai? Di tengah-tengah kesibukan pekerjaan, tuntutan karir, dan rutinitas sehari-hari yang sangat padat, seringkali kita merasa sulit untuk menemukan waktu berkualitas bersama anak. Tapi, apakah mungkin untuk tetap menjaga hubungan yang hangat dan dekat dengan mereka? Kita akan membahas berbagai cara praktis, tips dan kebiasaan yang bisa membantu para working parents untuk tetap menjadi sosok yang hangat dan dekat bagi anak-anak mereka. Dalam episode kali ini dalam program Love Your Child. Ya, betul, Pak Didik, betul, ya. Rencananya kita akan bertemu nanti besok hari, dan kemungkinan nanti Pak Didik kalau boleh. Ya, Pak Didik. Ya. Pak, ganti Pak, bagus Sebentar, gak? Pak. Siapa Papa lagi ngobrol dengan sebentar ya, oke? Aku tanya ke Mama aja deh. Oke Pak, iya Pak. Ya. Mama, ini gambarnya bagus gak, Ma? Gambar apa? Ini, Ma. Sini nanti aja, Mama mau buru-buru nih. Bentar lagi Mama udah harus keluar, udah mau pergi. Ma, please, cuma sebentar aja. Iya, nanti aja. Ini juga Mama udah telat, ya. Nanti aja. Oke? Ya? Oke, yuk. Bye-bye. Ya, betul Pak. Aku main puppet aja deh sama Papa. Papa yang jadi cowok ini ya. Main puppet dong. Mau telepon. Ya, sebentar ya. Betul Pak, ya. Oke, ya, baik Pak. Sampai bertemu hari Kamis Pak. Iya. Terima kasih banyak Pak. Selamat sore. Shannon? Tadi Shannon mau kasih lihat apa buat Papa? Gambar, Pak. Oh, coba kasih lihat Papa di sini. Shannon gambar apa? Papa, Dylan, Shannon, sama Mama. Oke, bagus. Bagus gambarnya. Papa suka. Pak, Papa dibayar di kantor sehari berapa, Pak? Kok kamu bertanya seperti itu? Enggak, Namanya Pak. kenapa? Cuma tanya, Pak. Ya kira-kira sih sekitar 200.000 per hari. Cukup buat kita makan sekaligus beli mainan buat kamu. Oh, gitu ya. Ma, Pa, Mama, Papa. Kenapa Shannon? Mbak. Ini uang buat Mama dan Papa. Shannon bayarin supaya Mama dan Papa bisa main dengan Shannon selama sehari. Papa, itu Pak, bagus gak?
Shannon, taruh uangnya. Sini sayang. Oh, duduk sini. Duduk. Maafin mama papa ya Shannon ya. Mama papa sudah terlalu sibuk. Ya, maafin mama papa ya, oleh karena kamu terlalu sibuk sampai tidak memperhatikan Shannon. Ya? Ya, Pak. Thank you Shannon. Halo ayah dan bunda pemirsa Hope Channel dimanapun Anda berada. Kembali lagi dalam program Love Your Child. Satu program yang mengajak kita untuk mendidik, mengasihi anak menjadikan generasi yang lebih baik. Di episode kali ini kita akan membahas working parents bisa dekat sama anak. Apakah itu mungkin? Karena kan sebagai working parent jarang banget punya banyak waktu bareng anak. Apalagi semakin anak itu menjadi dewasa, tumbuh semakin besar, makin banyak hal yang perlu diperhatikan dan diingat. Apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa dekat dengan anak, apalagi ayah dan bunda yang sama-sama bekerja? Kita akan membahas dengan narasumber yang telah hadir di studio, Ibu Gilberta Mahanani, dan biasa dipanggil dengan Ibu Gilby. Halo Bu Gilby. Halo Ibu Ina, apa kabar? Senang dengan episode kali ini bertemu dengan Ibu Gilby. Bagaimana Bu Gilby sebagai working parents bisa membagi waktunya untuk anak dan pekerjaan, apalagi seperti saat ini sedang rekaman. Iya, memang ini topiknya sangat dekat atau sangat nyata dengan kita sehari-hari ya. Karena banyak sekali yang saya yakin ayah bunda penonton dari Love Your Child juga banyak yang bekerja sehari-harinya begitu ya. Iya. Iya, jadi memang membagi waktu ini susah-susah gampang ya Ibu Ina ya gitu. Karena kalau bisa ditanya lebih prioritas yang mana ya semuanya prioritas. Betul ya, Iya. apalagi zaman sekarang ya, sebagai ibu atau sebagai orang tua dituntut ya untuk bekerja, untuk menghidupi akan keluarganya, banyak tuntutan ya. Dan sebagai seorang psikolog, perbandingan ya untuk kualitas waktu berkualitas dibandingkan dengan kuantitas waktu bersama anak. Baik, jadi sering ditanyakan juga seberapa banyak waktu yang harus saya sempatkan gitu ya untuk atau berbagi dengan anak. Sebetulnya jawabannya adalah lebih bagus kualitas ya daripada kita mengukurnya secara kuantitas. Walaupun sayangnya kualitas ini sulit terukur ya gitu. Kalau kuantitas kan jelas gitu, misalnya 3 jam, 5 jam gitu. Tapi memang kualitaslah yang lebih penting. Kenapa? Karena memang dari kualitas waktu ini, quality time gitu ya kalau bahasa Inggrisnya, di situ perkembangan emosional anak memang akan lebih baik, lebih matang gitu ya. Jadi banyak sekali manfaatnya khususnya untuk perkembangan emosional anak. Iya, memang apalagi sekarang ya zaman gadget, memang disebut kualitas atau kuantitas gitu. Anak-anaknya lagi main gadget, orang tuanya juga lagi main gadget, padahal lagi bersama-sama anak-anak itu. Jadi itu kualitas waktu yang kurang berkualitas. Iya, kurang berkualitas memang betul ya. Dan mungkin ya, adakah faktor-faktor yang membuat sehingga waktu berkualitas agar supaya seorang ibu ataupun
ayah bisa mempunyai waktu yang baik bersama anak-anaknya? Oke, berarti kita membicarakan bagaimana supaya waktu yang dihabiskan bersama Iya. itu lebih berkualitas ya, Bu Betul. ya. Jadi memang kalau secara teori gitu ya, setidaknya tuh 10 menit itu sudah memberikan dampak yang baik. Tapi tentunya kita nggak mau ya hanya 10 menit saja dengan anak, padahal kita kerja bisa 8, 9 atau lebih 8-9 jam gitu ya. Iya. Jadi 10 menit saja sebenarnya sudah meningkatkan kualitas, tapi tentunya mau lebih. Nah, dari 10 menit ini kita bisa utamakan tidak menggunakan gadget tadi, itu penting ya. Jadi jangan digunakan, oke 10 menit itu karena kita mau nonton bersama, enggak gitu ya. Jadi kita usahakan 10 menit itu benar-benar interaksi secara langsung. Kemudian juga ada waktu bagi orang tua untuk menanyakan perasaan anak. Ini jadi sangat penting. Jadi penggunaan gadget itu memang tidak salah asalkan kita kualitas waktu yang kita gunakan seperti nonton bersama dan kemudian sambil menjelaskan apa yang sedang kita nonton mungkin ya, atau kita melakukan hal-hal yang menarik lainnya seperti masak mungkin ya, Bu Gilby ya. Iya, betul. Jadi banyak yang bisa dilakukan selain nonton bersama. Dan juga tadi ya, kalau nonton bersama mungkin kesannya bagus ya, apalagi mungkin tontonannya yang mendidik gitu, tapi sebetulnya 10 menit tadi setidaknya juga tidak ada screen time atau waktu untuk nonton. Ya itu ya, tadi ya kita sudah bahas tentang teknik ya, cara-cara agar supaya kita mempunyai waktu berkualitas dengan anak. Kemudian ini, karena kita sebagai working parents, terkadang kita merasa apakah waktu yang sudah kita berikan atau perhatian yang sudah kita berikan kepada anak kita itu, walaupun sebenarnya itu mereka sudah bisa, karena sebagai working parent kita kan hadir secara fisik itu jarang gitu. Jadi kadang berpikir apakah waktu kita bersama anak itu sudah betul-betul anak itu bisa merasakan akan kehadiran kita, walaupun dengan secara fisik kita jarang bertemu dengan mereka. Iya, tadi mungkin bisa diterapkan tadi ya, pada saat bertemu gitu ya, atau sedang menghabiskan waktu bersama, kita minimalisir semua teknologi. Jadi sebaiknya memang aktivitas yang bersama-sama. Aktivitasnya apa? Apakah harus pergi jalan-jalan? Enggak gitu ya. Jadi tadi Bu Ine juga sudah sempat singgung sedikit ya, memasak gitu ya. Jadi bisa dengan aktivitas yang sifatnya memang sehari-hari. Kalau memang membersihkan rumah misalnya gitu ya, tentunya disesuaikan dengan kondisi anak ya. Membersihkan rumah, menata pakaian misalnya, atau memasak bersama. Misalnya anaknya tidak menggunakan pisau atau kena minyak panas gitu. Itu kan juga sudah banyak pembelajaran untuk anak gitu. Nah, di sisi lain kita juga perlu ingat bahwa anak itu perlu dipahami dunianya. Jadi dari sini kita juga bisa tanyakan, selain tadi perasaannya gitu ya, kita juga bisa up to date atau sangat mengikuti apa yang sedang anak ini lakukan. Misalnya kita tahu sih sebenarnya anak ini sekolah misalnya gitu ya, habis sekolah mungkin les musik atau les olahraga. Tapi tanyakan lagi lebih dalam, gimana tadi gitu ya. Bukan hanya tadi belajar apa atau tadi nilainya apa, tapi lebih sesuatu yang sifatnya melibatkan emosional anaknya itu. Kamu seneng nggak ikutan les ini? Atau apa perasaanmu saat tadi diberikan tugas ini sama coachnya atau sama gurunya gitu. Jadi walaupun kita jarang bertemu secara fisik, kita bisa memantau mereka ya, bisa membuat kedekatan yang lebih berarti juga dengan anak ya. Ibu Gilby, terima kasih untuk penjelasannya. Terima kasih. Dan untuk pemirsa, kita sudah tahu ya, walaupun kita sibuk bekerja, kasih sayang kita pada anak tetap tumbuh subur jika kita meluangkan waktu berkualitas bersama mereka. Dengan sedikit perencanaan dan usaha ekstra, kita bisa menyeimbangkan peran sebagai orang tua dan pekerja sehingga anak-anak merasa dicintai dan didukung. Dan kita mau tahu juga nih gimana ya perasaan orang tua yang bekerja dan bahkan anak yang ditinggal bekerja. Tetaplah setelah yang satu ini di Love Your Child.
Kembali lagi di Love Your Child dan kita masih membahas working parents bisa dekat sama anak, bisa nggak ya? Kita langsung tanya ya ke anak. Bersama dengan kami sudah ada tamu, Mama Arvina dan juga Vero. Mama Arvina dan Vero, apa bisa mendengar suara saya? Bisa. Bagus, Wah. siap. Terima kasih untuk kehadirannya, terima kasih untuk Mama Arvina dan Vero. Vero sangat cantik, Vero, Mama Arvina juga cantik. Dan untuk pertanyaannya saya ingin bertanya kepada Vero ya. Vero, kan Mama bekerja ini ya, Vero ya. Gimana perasaan kamu waktu orang tua lagi sibuk bekerja? Kangen nggak sih kamu kalau mereka lagi nggak di rumah? Oke, terima kasih sebelumnya untuk pertanyaannya, untuk semua teman-teman Hope Channel di rumah. Aku sendiri sih sejauh ini gak begitu banyak masalah ya, kalau masalah perasaan saya ketika orang tua pergi bekerja, karena so far sebenarnya happy aja sih ketika orang tua pergi bekerja. Kenapa? Karena masih ada banyak waktu bermain aja gitu. Apalagi waktu kecil kan, kalau seandainya mama sama papa ada di rumah tuh, kita harus melakukan sesuatu yang ada di rumah. Contohnya harus cuci piring, bantuin mama sama papa di rumah. Tapi kalau mama sama papa lagi ada aktivitas di luar, happy rasanya. Soalnya bisa main sama teman-teman gitu. Tapi sebenarnya kalau untuk masalah kayak mereka kerja terlalu lama atau pulangnya larut malam seperti itu sih yang bikin khawatir. Lebih ke jam berapa ya pulangnya, nanti mereka nyampe nggak ya, ada apa ya di perjalanan sana yang buat mereka jadi lama gitu nyampenya ke rumah. Itu aja sih sebenarnya kalau untuk masalah perasaanku ketika orang tuaku sedang pergi bekerja gitu, nggak bersama dengan anak-anak atau dengan saya seperti itu. Baik Vero, terima kasih Vero. Dan untuk Mama Arvina, gimana rasanya harus bagi waktu antara kerjaan sama keluarga? Pernah nggak sih Mama Arvina merasa bersalah atau khawatir karena selalu tidak ada buat mereka? Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Berdasarkan pertanyaan ini sebenarnya menurut saya keduanya memang sama-sama penting, ya. Di dalam hal ini, kenapa saya katakan sama-sama penting? Karena kalau dibahas mengenai pekerjaan dan keluarga, pekerjaan adalah sumber pendapatan, sosialisasi, dan identitas bagi banyak orang. Dan juga, pekerjaan dapat memberikan rasa berharga dan menjalin hubungan dengan orang lain. Maka dengan demikian, keluarga juga memiliki arti yang sangat mendalam, di mana keluarga adalah sumber terbesar dari dorongan semangat dan kepuasan batin kita sendiri. Dalam hal ini, kegiatan bersama keluarga dapat menyegarkan diri setelah menjalani kehidupan bekerja yang begitu melelahkan. Ketika harus membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga, tentunya menjadi satu tantangan tersendiri bagi saya. Karena dalam hal ini sebenarnya bagi saya tidak mudah. Tapi syukurnya sejauh ini saya bisa melakukannya dengan melihat ataupun membuat sesuatu prioritas yang terpenting. Dalam hal membuat prioritas ini, tentu saya bisa membuat sesuatu atau list ya di dalam catatan saya, bahwa perlu membuat ataupun mengatur waktu atau jadwal yang tetap. Lalu yang kedua, tetap semangat dalam karir dan terus berupaya memberikan yang terbaik untuk kebahagiaan keluarga itu sendiri. Lalu yang ketiga, perlu menerapkan pola hidup sehat. Dan yang keempat, dalam hal prioritas yang mendesak, maka yang saya prioritaskan adalah keluarga. Demikian yang saya dapat berikan dalam keterangan saya ini. Dan bila mana dikatakan ada kecewa, bukan kecewa, bukan kecewa. Bila mana
eh, dikatakan pernahkah mengalami merasa bersalah? Terkadang kalau dikatakan karena fine-fine aja ya, bila mana karena sudah dididik mereka juga, anak-anak ini sudah kita didik dengan kebiasaan mandiri, maka yang namanya untuk perasaan itu juga boleh dikatakan tidak begitu mempengaruhi hidup saya, karena saya merasa percaya diri juga oleh karena Tuhan ada setiap saat. Yang penting saya akan selalu katakan, memberikan satu ayat kepada mereka yang tidak bisa dilupakan, yaitu Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Demikian. Baik Mama Arvina, terima kasih Mama Arvina dan juga Vero untuk kesempatan dan waktu untuk berbagi. Kita akan langsung kepada narasumber kita, Ibu Gilby, bagaimana responnya? Iya, luar biasa ya. Jadi memang betul. Saya yakin Mama Arvina dan juga Vero sudah saling menyepakati ya dengan peran-perannya masing-masing. Karena memang perannya Mama Arvina dan juga ibu-ibu di sini dan juga mungkin ayah ya, kita perannya pasti ganda ya, tidak selalu hanya ayah dan ibu saja, tapi kita juga boleh punya peran yang mana juga pekerjaan itu kan sebenarnya berkat ya, gitu. Jadi bagaimana kita bisa menyikapi setiap peran yang ada pada diri kita, itu menjadi sangat baik. Begitupun dengan anak ya, walaupun anak gitu ya masih perannya anak saja gitu ya, tapi yang diharapkan itu anak memiliki pengertian tentang pekerjaan yang harus dilakukan oleh orang tuanya, sehingga akan ada baiknya juga ketika orang tua anaknya sudah mulai tambah besar gitu ya, mungkin sudah mulai lebih mengerti dunia luar, orang tua juga bisa menjelaskan apa sih fungsinya bekerja gitu. Jadi jangan sampai anak itu merasa saya ini ditinggal di rumah karena orang tua saya sibuk, selesai. Padahal sebenarnya orang tua itu di luar bekerja juga buat anak, ya kan? Jadi ini bekerja untuk keluarga kita supaya kita juga sehat, misalnya kita berkecukupan, dan pekerjaan ini juga dari Tuhan gitu ya. Jadi ini kita bertanggung jawab tuh supaya melakukan pekerjaan ini dengan baik. Dari situ anak juga akan mengerti bahwa saya punya orang tua yang bertanggung jawab, baik dari menjalankan rezeki dari Tuhan dan juga bertanggung jawab untuk menafkahi atau memberikan yang terbaik untuk keluarga. Baik, terima kasih Bu Gilby untuk penjelasannya dan juga terima kasih kepada Mama Arvina dan Vero yang sudah boleh berbagi bersama di program Love Your Child. Dan pemirsa, kita akan membahas lebih lanjut, tapi jangan kemana-mana, tetap di Love Your Child setelah yang satu ini. Kembali lagi di Love Your Child, dan di segmen terakhir ini kita akan mendapatkan tips-tips bagaimana supaya working parents bisa dekat dengan anak. Nah, Bu Gilby, bagaimana Bu Gilby, bisa dibagikan tips-tipsnya? Ya, baik. Ini yang ditunggu-tunggu ya. Ya, jadi, betul. Baik, dari diskusi kita dan juga tadi sharing pengalaman dari tamu kita ya. Ada 3 tips yang mungkin bisa diterapkan oleh para working parents di sini gitu ya. Pertama adalah menyempatkan atau membuat waktu yang berkualitas dengan anak-anak Anda ya. Dan paling disarankan sebetulnya 1 ketemu 1. Jadi one on one gitu ya. Jadi kalau mungkin anaknya ada beberapa begitu, diusahakan tetap satu-satu dan itu setidaknya 10 menit tadi, itu secara penelitiannya begitu ya. Kemudian selain waktu yang ditentukan, kedua kita juga perlu untuk memberikan penjelasan kepada anak. Jadi dijelaskan juga gitu ya, kita bekerja itu untuk kalian segala macam gitu ya, terus mungkin diceritakan juga pekerjaannya seperti apa gitu, supaya anaknya juga mulai terbayang, oh yang dilakukan oleh orang tua saya adalah seperti ini. Jadi anak tadi bisa mempunyai pemahaman bahwa orang tua saya adalah orang yang bertanggung jawab. Nah yang ketiga, jangan lupa juga bahwa anak punya dunianya. Jadi diingatkan kembali bahwa kita perlu tahu atau kita perlu terjun ke dunianya anak-anak. Jangan cuma tahu jadwalnya secara objektif saja. Oh habis sekolah, habis les, mungkin belajar kelompok atau yang lain, tapi kita juga tahu sehari-harinya apa yang anak rasakan, sehingga perlu kita tanyakan juga, apa yang kamu rasakan dari sini?
Wah, terima kasih untuk tips-tipsnya ya Bu Gilby ya. Dan untuk pemirsa, itu dia tips yang sudah dibagikan oleh Ibu Gilby untuk parents yang bekerja supaya bisa tetap dekat dengan anak. Dan pemirsa sekalian, jangan lupa untuk terus menyaksikan program Love Your Child di episode-episode berikutnya. Cintai anak Anda untuk menjadi generasi yang lebih baik. Shalom, Tuhan memberkati.